Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fuadi dengan NIM 27025095616 untuk ujian semester akhir mata kuliah dari karakter Biologi Pancasila. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning dari MK pada semester ini, yaitu membangun platform sistem informasi yang berbasis komunitas dan juga ideasi inovasi dalam infrastruktur lokal. Baik, langsung saja. Adapun background yang kami pilih ada 4. Yang pertama yaitu infrastruktur lokal itu sering terkendala minimnya kolaborasi dan integrasi data. Jadi memang pada awal-awal kami melihat bahwasannya uh, infrastruktur lokal, terutama di bagian pemerintah itu sendiri tidak saling terintegrasi. Contohnya data imigrasi dan juga data kependudukan sipil pun tidak terintegrasi sehingga masih membutuhkan fotokopi paspor dan juga KTP maupun kartu keluarga sehingga menyulitkan masyarakat apabila terjadi kesalahan data pada data diri mereka itu sendiri. Selanjutnya, partisipasi masyarakat itu masih rendah sekali untuk merumuskan ide atau inovasi. Jadi memang uh, kita nggak punya platform bagi masyarakat untuk memberikan ideasi ataupun inovasi mengenai permasalahan atau isu yang ada di negara kita ini. Dan mendukung SDG 9 dan SDG 11, yaitu mendorong inovasi dan kota berkelanjutan. Dan tentu saja konklusi dari latar belakang ini merupakan dibutuhkannya platform digital yang atas yang nantinya berkolaborasi dalam merancang infrastruktur lokal itu. Nah, jadi rumusan masalah yang kami ambil tuh bagaimana cara merancang platform komunitas yang tentu saja dapat mampu mengintegrasikan data infrastruktur lokal maupun ideasi maupun aspirasi masyarakat secara efektif. Dan balik lagi, fitur partisipatif apa yang kami akan lakukan atau perlukan, kira itu bagaimana kontribusi terhadap tentunya saja SDGs itu sendiri. Tujuan dari proyek sendiri yaitu meningkatkan partisipasi publik dan inovasi infrastruktur, mendorong solusi berbasis kebutuhan lokal, melatih kemampuan problem solving, kolaborasi, dan juga inovasi teknologi, dan yang terakhir, belajar mengembangkan solusi yang nyata dan tentu saja berbasis SDGs. Tujuan proyeknya yaitu meningkatkan partisipasi publik dalam inovasi, mendorong solusi berbasis kebutuhan lokal, melatih kemampuan problem solving, dan kolaborasi. Sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaannya. Dimulai dari observasi dan FGG atau wawancara, di mana kami langsung terjun lapangan via Zoom, ada juga wawancara langsung terhadap uh, narasumber-narasumber yang juga kredibel dan juga perwakilan-perwakilan dari stakeholder-stakeholder yang nantinya bakal kami simpulkan dan kami observasi lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ada perancangan konseptual platform yang di mana kami menentukan fitur, alur pengguna, dan juga teknologi. Kami juga mendiskusi dan juga melakukan dokumentasi yaitu membuat penyusunan laporan final. Dan yang terakhir pembagian tugas kelompok sesuai peran. Bisa dilihat nanti ada pemberian peran dan tugas yang kami sudah lampirkan dalam laporan akhir. Balik lagi ke hasil temuan lapangan yang sudah kami lakukan, ternyata hal yang menjadi isu utama yaitu minimnya ruang digital yang partisipatif, yang dimana data tersebut juga tidak terhubung antara invasi dan kurangnya kolaborasi dan juga sinergi dalam ideasi. Masyarakat tuh sebenarnya ingin terlibat, namun nggak ada platform yang bisa memfasilitasi
aspirasi dan juga keinginan masyarakat tersebut. Dan solusi yang terbaik yaitu membuat platform dari e-participation dari masyarakat itu sendiri namun berbasis komunitas. Tekan untuk dari kelompok kami untuk isu dan permasalahan ini. Yang pertama yaitu kami membuat model ideation yang dimana masyarakat dapat mengupload ide ataupun voting serta aspirasinya, melakukan dashboard monitoring berdasarkan indikator-indikator, dan melakukan integrasi database dari beberapa pihak dan stakeholder seperti pemerintah, swasta, maupun warga. Dan kami lakukan audit trail dan sistem akun berbasis NIK sebagai bentuk akuntabilitas dari aplikasi tersebut. Dan refleksi diri, bagi saya sendiri sebagai mahasiswa ya, sistem informasi, tentu saja saya banyak belajar. Tentunya ini bukan hanya sekedar teknologi, tapi mempertemukan masyarakat, pemerintah, akademisi dalam semangat yang kolaboratif untuk tentu saja membangun Indonesia yang berkelanjutan. Dan adapun pengembangan diri saya berkembang dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, serta adaptasi, serta pemahaman bahwa partisipasi publik itu merupakan kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di masa depan. Nah, apapun yang menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat itu merupakan upaya preventif bagi negara untuk melakukan kebijakan atau mengambil keputusan nantinya. Dan saya masih sangat jujur masih sangat sedih dikarenakan aplikasi-aplikasi yang dibangun pemerintah itu tidak berbasis upaya preventif seperti menampung aspirasi masyarakat ataupun bisa dikatakan tidak dapat untuk menyalurkan apa yang menjadi keluhan dan hanya menampung apa yang sudah terjadi, kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi yang dikomplainkan ke masyarakat. Menurut saya itu sangat tidak efektif. Mengapa kita nggak melakukan upaya preventif dengan aspirasi-aspirasi dan ideasi serta inovasi dari masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja itu kan bersumber dari isu-isu yang mereka alami dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, ada pun kesimpulan yang saya ambil, yaitu platform ini dapat berpotensi untuk menjadi model nasional dalam pengembangan infrastruktur yang kolaboratif. Dan besar harapan saya untuk menjadikan aplikasi ini menjadi ruang sinergi bersama untuk menciptakan pembangunan yang lebih inovatif, transparan, dan juga inklusif. Baik, mohon izin, mungkin cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.